bagi kita kan kita tahu Pak Sukoco kan juga host di Raffi FM. Nah, kita kan sebagai tim podcast nih Pak dari Spatma itu pengen tahu kok bisa public speaking sehebat itu gimana caranya? Karena penasaran. Saya ketemu jenengan pasti penasaran. Ini kelas berapa gitu? Kok pandai banget? Kok sudah bikin berita TV? Pertanyaan saya, siapa yang dengan wawancara kan begitu? Perasaan jenengan seperti apa sih? Hal pengen tahu itu yang akhirnya menuntut kita untuk mencari hal baru lagi. Contoh ya, saya kemarin ketemu Pak Bupati. Ya. Pasti ngeredek dong, waduh Pak Bupati itu orang hebat loh ya. Iya. Beliau itu dulu kerjanya di Kementerian Kominfo. Yeah. Ya. Dia pembina wartawan. Jadi kita harus mikir kalau bertanya itu. Waduh, nanti tanya apa ya kepada beliau? Karena beliau sudah tahu, semuanya sudah tahu. Mau undang-undang, mau apapun. Bahkan undang-undang pers itu ada juga itu campur beliau untuk merancang. Jadi kalau ilmu komentar udahlah. Dia tahu banget gitu kan. Nah, di sini kalau saya tertantangnya, oh iya yang menarik buat dia. Nanti kalau kita hanya pemerintahan bosan, undang-undang bosan. Saya berangkat dari hobi beliau. Nah, saya tanya juga seperti ini gitu. Nah, menulisnya gimana sih Pak? Tips menulis itu yang menyenangkan adalah hal menulis apa aja beliau. Kita baca bagaimana dulu beliau sejak kecil itu beliau kreatif. Kelas 5 atau enggak kelas 6 dia sudah punya namanya grup wayang wong, wayang orang gitu lah. Yeah. Nah dari situ kita kan menggali, kok bisa Pak idenya dari mana dan sebagainya. Hal-hal yang mungkin beliau nggak pikiran, nanti paling tanyanya ini pemerintahan ini kan gitu kan, ada program pembangunan. Kita enggak gitu. Kita justru menggali sisi humanisnya beliau, langkah beliau seperti apa, dan itu bisa merubah kebijakan beliau berubah banyak sekali. Contoh gedung literasi ini, kalau nggak ada perjuangan beliau, kita akan kesulitan untuk mendapatkan buku, terus buku-buku yang luar biasa, ada Mbak Oki di situ, bagus juga penulis yang luar biasa. Dan gedung ini dibangun tanpa menggunakan APBD. Karena bantuan dari kementerian, dari Perpustakaan Nasional. Ini kerja luar biasa beliau. Tapi nggak mengeluarkan uang, tapi semua bagus. Tadi kan Pak Sukoco sudah memberi materi tentang kepenulisan kepada teman-teman. Ada nggak sih Pak impian buat siswa-siswi yang tergabung dalam tim jurnalistik? Impiannya? Iya. Impian saya kalian adalah menjadi penulis yang hebat. Kayak Mbak Oki Mandasari. Itu luar biasa beliau. Kepiawaian beliau menulis ya, akhirnya sekolah S3 pun beliau dapat beasiswa gitu. Bahkan di Universitas Indonesia dia sudah beasiswa gitu. Sampai doktoral itu yang S3 itu dia juga dapat beasiswa gitu. Artinya peluang menulis itu akan menimbulkan banyak sekali efeknya gitu. Selain pastinya dong kalau saya datang kan nggak mungkin satpam yang menemui kita ngomong, nggak mungkin. Pasti orang-orang penting yang menemui kita. Karena apa? Kita mau menggali cerita mereka. Apa yang mereka, kegiatan mereka kayak gitu. Sama juga dengan kalian. Ya mungkin masih skupnya sekolah gitu ya. Tetapi kalau kalian sudah bisa mengeksplor sekolah, karena saya sering ketemu dengan teman-teman kalian yang banyak prestasinya. Mau dia olahraga, teman-teman dan sebagainya. Ini yang kadang jadi bisa mengeksplor. Karena sekolah di Magetan juga luar biasa, banyak yang menawarkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Contoh ya, aeromodeling, ya, pesawat remote control. Magetan itu punya atlet-atlet yang kelasnya luar biasa, juara semua gitu kan. Bahkan ada yang bikin pesawat sendiri gitu. Nah ini menarik sekali kalau kita memang seorang jurnalis pengen tahunya, waduh ini banyak yang menarik banget gitu loh. Bagaimana dia bisa mencapai hal seperti itu? Pasti kita tanya juga nggak ucuk-ucuk gitu ya. Dia kemudian berhasil itu kan enggak. Kita juga harus tanya bagaimana perjuangan dia untuk mencapai posisi dia yang berhasil. Ini penting banget. Jadi untuk pemberitaan itu
perjuangannya juga harus kita ikutkan, diceritakan. Karena untuk mencapai menjadi juara 1 gitu aja kan, nah ini butuh perjuangan. Nah ini kadang yang kita lupakan gitu, bahwa berjuang atau meraih penghargaan atau meraih prestasi itu nggak semudah, kita nggak pernah belajar, kemudian ranking 1 kan nggak mungkin. Hal ini perjuangan ini yang biasanya akan saya angkat agar orang lain juga bersemangat. Kalaupun di titik nadir dia mungkin ya kayak teman-teman ada yang siswa yang mohon maaf kemarin sempat tinggalnya di kandang ayam kan, itu perjuangannya luar biasa buat dia. Bagaimana dia bisa bertahan? Akhirnya banyak orang yang akan membantu memudahkan dia untuk bisa kembali bangkit. Karena tulisan kita bisa mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Kalau kita bisa mendeskripsikannya secara bagus, saya yakin itu. Karena kita juga ingin berbuat baik untuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Iya. Karena tulisan kita bisa mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Kalau kita bisa mendeskripsikannya secara bagus, saya yakin itu. Karena kita juga ingin berbuat baik untuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Sudah? Ada lagi? Sudah cukup. Yang pasti pesan saya untuk kalian semua, Ya. Kalian harus tetap semangat. Kalau ada permasalahan ya, sudah mentok, jangan diamin diri. Cari orang yang bisa kita tanya. Pak, ini saya sudah mentok banget, kita nggak tahu buat apa. Nah ini kalian tanya, harus cari solusinya. Solusinya kalau nggak bisa mendapatkan sendiri solusinya, kita bisa ngobrol ya, dengan guru BK atau guru pembimbing dan sebagainya. Jadi untuk berhasil kita harus memikirkan semua kesulitan yang kita hadapi. karena kalau kita sudah punya pengalaman menghadapi kesulitan, saya yakin kalian akan mudah menghadapi kesulitan berikutnya. Oh, kemarin sudah kayak gini, oh ini solusinya seperti ini. Iya. Jadi semangat untuk Spatma ini ya. Iya, makasih Bapak. Terima kasih juga sudah memberi teman-teman Inspirasi, inspirasi, motivasi. materi. Dan segini Saja saja perbincangan kita dengan Pak Sukoco. Sampai jumpa di di episode episode podcast selanjutnya. Yuk.